Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik dimulai dari subtema 3, pembelajaran kedua, hidup rukun di sekolah. Mari kita buka sama-sama bukunya. Silahkan dibuka buku halaman 90. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar di kegiatan Ayo Membaca dan Ayo Menyimak. Pada kegiatan Ayo Menyimak, kita akan lanjutkan mulai dari halaman 90. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah tahu ya teman-teman, bahwa burung Garuda adalah lambang negara kita. Nah, di dalam burung Garuda ini ada lambang-lambang negara yang ada di bagian perisainya, yaitu lambang-lambang Pancasila. Panca artinya 5, dan dasar artinya, dan sila artinya dasar. Nah, kita lihat sama-sama negara Indonesia terdiri atas 5 dasar tersebut sebagai landasan ideologis bangsa. Mari kita mulai dari halaman 90, teman-teman. Semua sendi kehidupan bangsa haruslah mencerminkan sila-sila tersebut. Nah, teman-teman, kita akan pelajari satu persatu. Kita mulai dari sila pertama dan sila kedua. Sila yang pertama, Pancasila. Teman-teman masih ingat bunyinya? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inti pengamalannya adalah harus memeluk satu agama yang diakui, harus beribadah sesuai agamanya, dan toleransi kepada pemeluk agama yang berbeda. Nah, sila Pancasila pertama ini dilambangkan dengan bintang emas yang bersudut 5. Nah, sila selanjutnya adalah sila kedua Pancasila. Teman-teman, apakah masih ingat juga bunyi sila kedua ini? Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti pengamalannya adalah mengutamakan nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong, kasih sayang, dan peduli sesama, serta menghormati hak asasi manusia. Apa lambangnya sila kedua ini, teman-teman? Coba kita lihat gambarnya. Betul, lambangnya adalah rantai emas. Nah, makna yang terkandung di setiap sila ini harus menjadi dasar bagi bangsa Indonesia dalam kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya adalah hidup rukun di sekolah. Nah, teman-teman, apakah teman-teman bisa menyebutkan contoh hidup rukun di sekolah berdasarkan sila Pancasila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kalau bisa teman-teman boleh tuliskan. Silahkan dituliskan di bukunya. Lalu selanjutnya ada juga contoh hidup rukun di sekolah berdasarkan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Miss Ayu akan berikan contoh yang pertama ya. Contoh hidup rukun di sekolah berdasarkan sila pertama Pancasila. Contohnya kita sama-sama tidak mengganggu teman-teman yang sedang sholat zuhur atau sholat duha di sekolah. Nah, itu salah satu contoh hidup rukun, teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tuliskan ya. Selanjutnya contoh yang kedua untuk hidup rukun di sekolah berdasarkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Miss Ayu berikan contoh, misalnya Ayu meminjamkan buku kepada Bino yang lupa membawa buku. Nah, ini termasuk nih teman-teman,
sikap hidup rukun di sekolah, yaitu tolong menolong. Nah, kalau menurut teman-teman di contoh yang kedua ini seperti apa ya? Apakah berbeda? Silahkan dituliskan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki halaman 91. Mari kita lihat sama-sama. Wah, di sini ada kegiatan ayo berlatih. Kita diminta untuk memperagakan percakapan Bion dan Wira. Nah, teman-teman bisa peragakan bersama temanmu di rumah dengan ayah, bunda, atau bisa langsung dibacakan nih. Di sini ceritanya Bion lupa membawa pensil. Kemudian Wira meminjamkannya. Yuk kita lihat. Coba Miss bacakan ya. Bion, mengapa kamu gelisah? Wira, aku lupa membawa pensil. Aku tidak bisa mengikuti pelajaran. Aku punya 2 pensil. Aku pinjamkan kamu 1. Terima kasih Wira, kamu sungguh baik. Wah, menurut teman-teman, apakah isi percakapan di atas menunjukkan hidup rukun di sekolah? Nah, jawabannya ya atau tidak, teman-teman? Silahkan dituliskan di buku ya. Nah, kemudian ada percakapan lagi, teman-teman, di bagian bawah. Sesuai dengan Pancasila, sila keberapa? Nah, tadi kita sudah mempelajari makna sila pertama dan kedua ya, serta pengamalannya. Coba teman-teman, menurutmu sesuai dengan Pancasila sila keberapa ya? Pada percakapan Bion dan Wira ini. Sila Pancasila ke-1 atau kedua? Silahkan dituliskan di bukunya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke halaman 93. Oke, di sini ada kegiatan ayo lakukan. Nah, pada hari ini kita tidak bisa lakukannya bersama-sama ya, teman-teman. Dalam kegiatan daring ini kita bisa pelajari bagaimana nih cara bermain atau kegiatan baris berbanjar memegang bahu teman. Karena kita tidak bisa melakukannya pada masa ini, yuk kita lihat bagaimana caranya ya. Caranya ada di nomor 4 nih teman-teman, bagian A. Jadi di sini ada anggota dan kelompok. Selain ketua kelompok, ada anggotanya. Kita lihat di sini ada 4 orang ya, teman-teman. Ketua kelompok memberikan perintah berikut. Yang pertama, perintahnya adalah maju 1 langkah. Lalu yang kedua, geser 1 langkah ke kanan. Geser 1 langkah ke kiri. Mundur 1 langkah. Nah, di sini kita harus mengikuti perintah dari ketua kelompok. Selain berolahraga, kita juga bisa sambil melatih nih bagaimana kepekaan kita terhadap kalimat perintah yang sebelumnya sudah kita pelajari ya tentang kalimat perintah. Selanjutnya itu permainan yang selanjutnya, cara yang kedua. Selanjutnya, kelompok yang paling banyak melakukan kesalahan dinyatakan kalah. Nah, sebaliknya, yang paling sedikit melakukan kesalahan, dia adalah yang menang. Nah, yuk kita lihat yang terakhir. Jangan lupa lakukan dengan sportif dan semangat kebersamaan. Kalah dan menang itu sudah biasa ya, teman-teman. Namanya juga permainan. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan ayo mengamati. Wah, kita sudah masuk di pembelajaran yang ketiga, teman-teman. Nah, di pembelajaran ketiga ini ada 2 gambar. Teman-teman bisa lihat? Baik, di gambar yang pertama, apa saja yang dapat teman-teman amati?
Kita lihat ya, gambar 1, Bu Guru meminta murid mengacungkan tangan ketika akan menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan gambar kedua ya? Nah, di gambar kedua, Wira meminta Kak Tony untuk mengambilkan topi yang tersangkut di pohon. Nah, kita diminta untuk menulis atau membuat kalimat perintah yang tepat untuk menjelaskan gambar-gambar di atas. Yuk, coba kita buat kalimat perintah pada gambar 1 atau gambar pertama. Di sini ceritanya, Bu Guru meminta murid-murid mengacungkan tangan ketika akan menjawab pertanyaan. Menurut teman-teman, bagaimana ya kalimat perintahnya? Miss Ayu akan berikan contoh. Contohnya adalah acungkan tangan ketika akan menjawab pertanyaan. Jangan lupa berikan tanda seru di akhir kalimat perintah. Ini dia contoh dari Miss Ayu. Acungkan tangan ketika akan menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya kalimat perintah pada gambar 2, teman-teman boleh coba untuk menuliskannya atau membuatkannya di buku teman-teman masing-masing ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah halaman 95. Wah, di sini juga ada latihan yang selanjutnya, teman-teman. Ada latihan ayo berlatih. Nah, kita diminta untuk membuat kalimat perintah menggunakan kata berikut. Ada kata apa saja, teman-teman? Di nomor 1 ada kata ambilkan, lalu bukakan, tuliskan, tuangkan, dan juga bersihkan. Nah, sama seperti latihan sebelumnya, kita membuat kalimat perintah, tetapi bedanya kalau di sini sudah diberikan nih kata pertamanya. Nih, kata pertamanya menggunakan kata yang sudah disediakan. Ibu berikan contoh yang nomor 1 ya. Ambilkan. Contohnya, ambilkan pulpen merah itu, Kak. Nah, ini contohnya. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4, teman-teman bisa buat masing-masing di buku kalian. Baik, kita lanjut ke bagian bawah, teman-teman. Masih ada loh kegiatan berlatih selanjutnya. Nah, kalau kegiatan berlatih yang di bagian bawah ini, kita diminta untuk memberi tanda checklist pada kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Kita lihat ya, di gambar yang di sebelah kiri, yang pertama. Yuk, pilihannya ada 2, teman-teman. Bella, ambilkan minum dan makanan ayah ya. Lalu yang kedua, jangan bermain gunting, Bella. Menurut teman-teman, yang mana nih kalimat perintah yang sesuai dengan gambar? Ya, betul. Yang pertama ya, Bella, ambilkan minum dan makanan ayah. Silahkan diberi checklist, teman-teman. Nah, masih tersisa 2 gambar dengan pilihan kalimat perintah nih yang ada. Teman-teman, silakan dikerjakan ya untuk latihan teman-teman yang mana kalimat perintah yang sesuai dengan kedua gambar tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Baik, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ataupun langsung menghubungi Ibu via WhatsApp. Selanjutnya, kita akan mulai memasuki halaman 96. Yuk, kita buka sama-sama. Siap, siap, siap.
Nah, di sini ada kegiatan ayo menyimak teman-teman. Teman-teman simak apa yang Ibu jelaskan kali ini ya. Dengarkan baik-baik. Teman-teman telah memahami bahwa kegiatan kerja bakti dapat meringankan dan mengurangi beban pekerjaan. Sampah yang menumpuk di jalan dapat dikurangi dengan diambil sedikit demi sedikit sampai bersih. Pengurangan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan contoh berikut. Di keranjang ada 125 telur. Nah, coba teman-teman lihat, banyak sekali ya. Karena terguncang, 14 telur pecah. Berapa telur yang tersisa? Nah, coretlah telur yang pecah. Mari kita coret telur yang pecah, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Betul ya, ada 14 telur. Berarti ada 111 telur yang tidak pecah. Nah, teman-teman dapat menuliskan pengurangan banyaknya telur sebagai berikut. Awalnya di keranjang ada 125 telur. Lalu karena 14 telur pecah, kita bisa tulis seperti ini. 125 dikurangi 14 sama dengan 111 telur. Nah, mari kita lihat ya bagaimana penyelesaian pengurangannya dengan cara bersusun pendek. Seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya di penjumlahan cara bersusun pendek, pada pengurangan cara bersusun pendek, caranya masih sama teman-teman. Hanya bedanya ini dikurangi. Kita lihat ya, seperti biasa letakkan ratusan, puluhan, dan satuan pada tempatnya. Kita mulai hitung dari satuan dulu ya teman-teman. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, untuk ratusan ini, 1 tidak dikurangi apapun, teman-teman. Jadi kita langsung tuliskan ya, 1 di tempat ratusan. Nah, kalau begini, apa hasilnya, teman-teman? Apakah sama seperti sebelumnya? Iya, betul, sama ya. Jadi, 125 dikurangi 14 sama dengan 111. 100 ratusan, 10 puluhan, 1 satuan. Lalu kata Bion, ada 111 telur sisa yang tersisa. Wah, betul ya. Ada 111 telur yang tersisa. Hebat. Yuk kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Halaman 97. Siap, siap, siap. Di sini kita akan lihat cara bersusun pendek. Oh, setelah tadi cara bersusun pendek, di sini cara bersusun panjang, maksud Miss Ayu. Selanjutnya masih ya dengan telur yang sama. 125 telur dikurangi 14 telur yang pecah. Bedanya kalau di sini menggunakan cara bersusun panjang. Sama seperti penjumlahan waktu itu, kita tuliskan dulu ya. Ratusan, puluhan, dan satuannya. 125 sama dengan 1 ratusan, 2 puluhan, 5 satuan. Lalu 14 sama dengan 1 puluhan, 4 satuan.
Kalau ratusannya tidak ada, tidak perlu dituliskan, teman-teman. Sama seperti tadi, kita hitung dari belakang dulu ya, dari satuan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Terakhir, 1 tidak dikurangi apapun, jadi kita tulis tetap 1. Hasilnya sama ya, seperti cara bersusun pendek tadi. 125 dikurangi 14 sama dengan 111. Di sini ada catatannya, teman-teman. 14 sama dengan 014. Akan tetapi, penulisan 14 lebih umum digunakan. Betul teman-teman, karena tidak ada ratusannya ya. Jadi tidak perlu dituliskan 0 pada tempat ratusan. Karena memang kosong ya, dari awal itu 14. Sekarang kita akan kerjakan latihannya teman-teman. Ayo berlatih. Wah, di sini ada 10 soal berlatih. Yuk kita lihat. Teman-teman boleh kerjakan dengan cara bersusun pendek ataupun cara bersusun panjang. Sesuai kesukaannya teman-teman ya, menggunakan cara yang mana. Coba yuk kita kerjakan bersama-sama yang nomor 1 dahulu. Miss Ayu mau contohkan menggunakan cara bersusun pendek. Nomor 1 itu 120 dikurangi 10. Jangan lupa kita tulisnya sesuai dengan nilai tempatnya ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Nah, kali ini dikurangi 10 ya. 10 tidak ada ratusannya, hanya ada puluhan dan satuan. 1 puluhan dan 0 satuan. Kita lanjutkan ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Kita lanjutkan lagi selanjutnya. 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1, teman-teman. Lalu di sini terakhir 1 di tempat ratusan tidak dikurangi apapun ya. Kita tinggal tuliskan kembali di bawahnya 1. Masih sejajar ya di tempat ratusan. Jadi berapakah teman-teman hasilnya? 120 dikurangi 10. Betul, sama dengan 110. Mudah bukan teman-teman? Ibu yakin, Miss yakin teman-teman pasti bisa. Oke, silakan ditulis teman-teman. Untuk nomor selanjutnya 2-10 teman-teman bisa kerjakan di buku masing-masing untuk latihan melakukan pengurangan. Baik, kita sudah sampai nih di akhir pembelajaran yang ketiga di halaman 97 ini. Sampai di sini. Seperti sebelumnya, kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ataupun hubungi pribadi Miss Ayu melalui WhatsApp. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, teman-teman? Betul, kita tadi sudah mempelajari sama-sama hidup rukun di sekolah sesuai dengan sila Pancasila ke-1 dan sila Pancasila kedua. Selanjutnya, apalagi teman-teman yang sudah kita pelajari? Betul, kita sudah mempelajari kalimat perintah sesuai dengan gambar yang ada. Dan terakhir, tadi kita sudah berlatih dan belajar apa, teman-teman? Betul sekali, pengurangan ya, dengan cara pendek dan juga cara panjang secara bersusun. Terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri pelajaran tematik hari ini. Silahkan ditutup bukunya.
Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.